Pada akhir abad ke-19, tepatnya pada masa Queen Victoria, ada sebuah kasus yang sangat menggemparkan terjadi di Inggris. Kasus ini menimbulkan sebuah perdebatan di antara para intelektual, yaitu menurut mereka anak-anak itu sebenarnya bukanlah polos, melainkan mereka pada dasarnya bersifat jahat. Tentu aja emang ada banyak anak yang punya sifat nakal, jahil, dan jahat. Tapi nggak ada yang pernah mengatakan bahwa anak-anak itu emang jahat secara alami. Kebanyakan orang-orang kan bilang anak-anak itu jahat karena lingkungannya atau karena cara didiknya. Nggak ada yang bilang kalau anak-anak itu emang jahat secara alami. Seksologis bernama Havelock Ellis bahkan berkata, dibanding orang dewasa, anak itu sifatnya lebih dekat dengan binatang, dengan orang biadab dan juga dengan penjahat. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Orang-orang di era Victoria berkata bahwa nggak ada anak kecil lain yang lebih jahat dibanding seorang anak berumur 13 tahun bernama Robert Coombs. Kisahnya ini sangat mengejutkan masyarakat. Robert Coombs dituduh melakukan kejahatan keji yang sangat sulit dipahami orang dewasa. Orang-orang bertanya sebenarnya sampai mana batas kepolosan anak-anak. Apakah anak-anak itu beneran polos? Atau mereka secara alami emang punya sifat jahat? Robert Coombs anak laki-laki berusia 13 tahun. Ia lahir di Bethnal Green, London pada 6 Januari 1882. Robert Coombs mempunyai satu adik laki-laki bernama Nathaniel Coombs yang lahir pada tahun 1883. Ayah mereka bernama Robert Coombs juga. Karena namanya sama, aku sebut ayahnya sebagai Robert Coombs Senior aja ya, atau Robert Senior. Robert Senior ini bekerja sebagai awak kapal yang mengatur keuangan, sekaligus menjadi kepala pelayan di perusahaan kapal uap nasional. Pekerjaan ini membuat Robert Senior sangat jarang berada di rumah. Ia lebih sering dalam pelayaran. Sementara istrinya bernama Emily Harrison Coombs. Istrinya ini yang biasa mengurus Robert dan Nathaniel. Emily Coombs mengalami masa-masa yang sulit ketika melahirkan anak pertamanya. Robert dikeluarkan menggunakan forceps. Forceps itu adalah alat mengeluarkan bayi zaman dulu. Nih kayak gini alatnya. Dokter menggunakan forceps dengan sangat keras sampai-sampai meninggalkan bekas luka permanen yang terlihat di kedua sisi kepalanya Robert. Dan pada usia 3 tahun nih, Robert Coombs mulai menderita migrain yang parah. Dan dokter kemudian menyarankan agar kepala Robert itu diusahakan gak boleh terbentur sama sekali. Sekitar 1885, keluarga Coombs pindah ke Liverpool. Dan di sana mereka tinggal bersama kerabat mereka. Mereka kemudian pindah lagi ke London. Nah, di London ini, Robert Coombs lebih sering terekspos dengan berita-berita di surat kabar, termasuk berita pembunuhan Whitechapel dan cerita seputar Jack the Ripper. Anehnya, Robert Coombs ini malah terpesona dan terobsesi dengan cerita-cerita pembunuhan. Pada tahun 1894, pada usia 12 tahun, dia pernah melakukan perjalanan sendirian, yaitu untuk menyaksikan persidangan pembunuh James Chatham. James ini adalah salah satu pembunuh yang terkenal di Inggris saat itu. Kebayangkan ngapain coba anak kecil nontonin persidangan pembunuhan? Di London, keluarga Coombs tinggal di rumah bertingkat yang berlokasi di Plaistow. Keluarga Coombs cukup terkenal di area tersebut. Pasangan suami istri Coombs dikenal oleh tetangga-tetangganya sebagai pasangan yang ramah dan periang. Emily sendiri dikenal sebagai perempuan yang rajin dan sosok ibu yang sangat perhatian kepada anak-anaknya. Sementara Coombs bersaudara nih, sifat mereka bertolak belakang dengan orang tuanya. Mereka berdua dikeluarkan dari sekolah, dan para guru mengatakan bahwa mereka itu kasar, pemurung, dan nakal. Robert dan Nathaniel juga sering disebut sebagai pembohong. Banyak tetangga yang kesal dengan Coombs bersaudara ini, dan gara-gara ini, Emily yang sering disalahkan karena dianggap terlalu memanjakan mereka berdua. Pada 5 Juli 1985, Robert Senior berpamitan kepada istri dan kedua anaknya. Ia akan berangkat menaiki kapal uap yang dijadwalkan berlayar ke New York. Sebelum pergi, Robert memastikan lagi bahwa dia sudah membekali istrinya dengan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama dia nggak ada. Robert juga berjanji dia bakal balik dalam beberapa minggu. Coombs bersaudara saat itu berusia 13 dan 12 tahun ya. Dan pada tanggal 7 Julinya nih, Coombs bersaudara bangun lebih pagi daripada biasanya. Mereka pergi ke St. John's Wood untuk menonton pertandingan kriket yang sudah sangat mereka nantikan. Sebelum pergi, Robert memberi tetangganya yaitu James Robertson sejumlah uang. Robert minta tolong bisa nggak James bantu bayarin uang sewa rumahnya hari ini karena mereka berdua mau pergi. James nanya ke Robert, emang mama kalian kemana? Terus Robert jawab kayak gini, kita berdua dapat telegram kemarin malam dari Liverpool. Dan ternyata mama lagi ada di sana. Ada paman kaya yang meninggal di Afrika. Jadi mama kesana buat tinggal sama kakak dan ibunya. Di sini James nggak curiga. Karena Emily Coombs ini memang terkenal sering bolak-balik ke Liverpool untuk mengunjungi keluarganya.
Jadi kalau para tetangga ini nggak ngeliat Emily, ya mereka berpikir, oh paling Emily lagi pulang kampung ke Liverpool, makanya anaknya berdua doang di rumah. Tapi setelah beberapa hari nih, beberapa tetangga mulai curiga dan khawatir. Karena Emily nggak kelihatan sama sekali batang hidungnya. Yang kelihatan itu cuma si Coombs bersaudara ini. Mungkin mereka khawatir juga ya, karena anak-anaknya kan masih kecil, masa berdua doang di rumah tanpa orang tuanya. Nah, pas Coombs bersaudara ini ditanya, kemana mama kalian? Kok nggak pulang-pulang? Mereka berdua tetap bersikeras jawab kalau mamanya baik-baik aja. Mamanya cuma emang lagi pulkam aja ke Liverpool. Kemudian hari-hari berlalu. Coombs bersaudara sibuk mencari hiburan di London. Mereka nonton teater dan mereka mancing. Pokoknya mereka jalan-jalan terus. Mereka berdua ditemenin sama laki-laki bernama John Fox. John Fox ini teman ayah mereka yang punya sedikit gangguan mental. Anehnya, John ini dia nggak pernah bertanya tentang keberadaan ibu dari Robert dan Nathaniel. Padahal jelas-jelas ini aneh banget. John juga iya-iya aja ketika mereka berdua menyuruh John menggadaikan barang-barang yang ada di rumah mereka. Digadaikan ini maksudnya biar bisa dapat uang tambahan gitu. Kedua bersaudara ini juga mengundang John Fox untuk tinggal bersama mereka di rumah mereka. Ya, mereka bertiga ini tidur di ruang tamu keluarganya Coombs. Karena uangnya dihambur-hamburin terus nih, akhirnya kan uangnya makin berkurang. Si Robert Coombs kemudian punya ide untuk nipu buat dapetin uang. Dia nelpon salah satu teman bapaknya yang lain dan ngaku mau minjem uang soalnya mamanya lagi sakit banget, jadi perlu bayar dokter. Nah, kalau dirupiahin nih, Robert ini minta sekitar 8 juta rupiah. Kemudian si teman bapaknya ini agak curiga, jadinya dia menolak buat minjemin uang, apalagi ke anak kecil. Nah, saat itu bukan cuma teman bapaknya nih yang curiga. Para tetangga di sekitar rumah Coombs ini juga makin curiga. Masa tega sih Emily itu ninggalin anaknya berdua di rumah selama ini? Apalagi anak-anaknya ini nakal banget. Akhirnya para tetangga ini mutusin memanggil tantenya Coombs. Kebetulan nama tantenya ini juga sama, yaitu Emily Coombs. Jadi ini adalah tante dari pihak ayahnya ya. Kalau tadi kan yang disebut meninggal itu tante dari pihak ibunya. 15 Juli 1895, tante Emily sampai di rumah keluarga Coombs. Posisinya tante Emily ini berdua ditemenin sama temennya. Tante Emily saat itu mencoba masuk rumah, cuma yang buka pintu itu si John Fox. John Fox langsung ngusir tante Emily ini dengan bilang, Emily nggak ada di rumah, Emily itu lagi liburan, aku di sini yang nemenin Robert sama Nathaniel. Jadi mending kalian pulang aja. Saat itu kebetulan Robert baru pulang, jadi mereka ketemu di pintu. Tante Emily nanya ke Robert Coombs di mana mamanya. Terus Robert menjawab agak aneh. Dia bilang kalau tantenya yang kaya raya meninggal dan ngewarisin uang yang sangat banyak. Jadi mamanya lagi pergi dengan uang tersebut. Di awal kan dia bilang kalau pamannya yang kaya raya meninggal. Kali ini dia bilang tantenya yang meninggal. Nah, di sini tante Emily tetap curiga, cuma akhirnya dia pulang. Tapi karena kepikiran terus, akhirnya 2 hari kemudian dia datang lagi. Tepatnya tanggal 17 Juli. Kali ini tante Emily dan temannya itu berhasil masuk ke dalam rumah. Di dalam mereka menemukan John Fox, Robert, dan Nathaniel lagi main kartu. Sekali lagi tante Emily nanya di mana mama mereka. Robert jawab lagi kalau mamanya lagi di Liverpool. Akhirnya dia bilang, aku tahu mamamu pasti ada di sini dan aku nggak bakal pergi dari rumah ini sebelum aku ketemu sama mama kamu. Menurut buku The Weak Boy oleh Kate Summerskill, kejadian selanjutnya itu sangat mencekam. Tante Emily dan temannya naik ke lantai 2 untuk ke kamar Emily Coombs. Tapi ketika dia mencoba membuka pintu kamarnya kekunci. Saat itu dia juga samar-samar mencium bau busuk dari dalam kamar. Akhirnya dia minta tolong pada landlord untuk membawakan kunci duplikat kamar tersebut. Setelah kunci didapatkan, Tante Emily membuka pintu. Dan apa yang dilihatnya itu sangat mengejutkan. Dia melihat iparnya, si Emily Coombs, terbaring di atas tempat tidur. Sementara kepalanya ditutupi kain dan bantal. Tante Emily yang masih shock dengan segera memanggil polisi. Polisi datang dan segera menyelidiki tempat kejadian. Dan setelah polisi datang, terus mereka membuka selimut. Di sana mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu tubuh Emily Coombs sudah membusuk dan dipenuhi belatung. Di dadanya ada lubang bekas tusukan. Di samping tempat tidur ditemukan sebuah pisau yang diyakini adalah alat yang dipakai untuk menusuk Emily. Mereka juga menemukan kaos anak kecil yang bersimbah darah. Setelah melihat ipar perempuannya seperti itu, Tante Emily segera memarahi keponakannya. Kalian adalah anak-anak yang jahat. Kalian tahu mama kalian meninggal di ruangan itu, tapi kalian tidak memberitahuku. Ya, gitu dia bilang. Robert Coombs menjawab kayak gini, katanya mamanya itu mukul Nathaniel hanya karena mencuri makanan.
Mamanya juga mengancam akan melakukan hal yang sama ke dia. Terus si Nathaniel ini ikutan nyaut bilang kalau dia sebenarnya mau menusuk ibunya, tapi nggak bisa. Akhirnya kakaknya yang bantuin nusuk. Robert langsung ngangguk-ngangguk dan nunjuk ke pisau bersimbah darah, seolah-olah bilang, "Iya bener, aku yang ngelakuin dan aku pakai pisau yang itu buat nusuk mama." Dia juga mengaku minta tolong sama John Fox untuk bantu menggadai barang-barang, soalnya anak kecil kan gak dibolehin ya. Sementara mereka perlu uang. Saat para polisi menginterview Robert nih, si Nathaniel dengan gercepnya kabur lewat jendela. Cuma namanya juga anak kecil kan, gampang banget ditangkap lagi sama polisi. Sementara untuk Robert dan John Fox mereka ditangkap di tempat. Oh ya, John Fox ini juga ditangkap karena dianggap bekerja sama menutupi pembunuhan. Pas Nathaniel diinterogasi lagi, dia malah jawab dia nggak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut. Dia bilang kakaknya menusuk ibunya ketika dia lagi tidur. Berita pembunuhan Emily Combs ini mengejutkan seluruh kota. Tapi orang-orang lebih terkejut dengan fakta bahwa anak-anaknya itu tetap tinggal di rumah tersebut dan beraktivitas seperti biasanya, seolah-olah mamanya itu lagi tidur doang di kamar. Diinterogasi lagi, Robert akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya dan itu bikin merinding banget. Apalagi dia ceritanya sangat enteng, gak ada rasa bersalahnya. Dia bercerita bagaimana mamanya memukul Nathaniel, terus adiknya itu ngadu ke dia, dan ngaku pengen bunuh mamanya. Si Robert nurut, akhirnya pada dini harinya ketika mamanya masih tidur, Robert memukul kepala mamanya dengan pentungan. Terus menggunakan pisau dapur yang udah dia ambil sebelumnya untuk menusuk dada mamanya. Robert menusuk dada mamanya sendiri sebanyak 2 kali. Dan karena masih bernafas nih, Robert Combs mengambil bantal dan membekap wajah mamanya. Makanya mamanya itu ditemukan tertutup bantal. Segera setelahnya, Robert mulai mengantuk lagi dan dengan tenangnya tidur di sebelah mamanya yang barusan dia tusuk. Kebayang gak tuh? Habis itu dia bangun dan ngasih tahu Nathaniel perbuatannya. Nathaniel malah nyeletuk pengen lihat keadaan mamanya dan ditunjukin sama kakaknya. Mereka kemudian menaburkan sejenis garam gitu ke seluruh tubuh mamanya untuk mencegah bau yang keluar dari mayat tersebut. Dan setelah itu mereka berdua pergi keluar rumah buat nonton pertandingan yang di awal aku ceritakan. Ya, itulah bagian yang paling mengejutkan dari cerita ini, yaitu apa yang terjadi selanjutnya yang udah aku ceritakan di awal. Makanya mereka berdua bangun pagi lebih awal. Kedua anak yang baru berusia 13 dan 12 tahun itu berhasil menutupi pembunuhan mama mereka selama 10 hari. Mereka berhasil tinggal di rumah itu dan acting seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Padahal mamanya udah nggak bernyawa di sana. Peraturan Inggris saat itu melindungi mereka berdua karena mereka masih anak-anak. Combs bersaudara dan John Fox dibawa ke persidangan. Saat itu jaksa membuat petisi untuk menjadikan Nathaniel sebagai saksi aja bukan pelaku. Dan permintaan ini dikabulkan. Disebutkan Nathaniel saat itu sangat ketakutan dan dia terus-terusan menangis. Hasil pengadilan itu memutuskan bahwa hanya Robert dan John yang akan dihukum. Sementara Nathaniel dibawa pulang oleh kakak perempuan dari mamanya. Untuk Robert dan John sendiri diangkut ke penjara. Katanya Robert Combs ini malah ketawa ketika dia masuk ke dalam mobil yang ngangkut dia. Di penjara, dia ditempatkan dalam pengawasan petugas medis George Edward Walker. Saat ditanya sama George nih, Robert Combs memberitahu George bahwa dia mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk membunuh ibunya. Dan suara-suara itu tidak dapat dia tolak katanya. George percaya bahwa Robert Combs ini sakit jiwa. Karena Robert ini aneh, dia terlalu bersemangat menantikan persidangan berikutnya. Tapi di lain sisi dia malah nangis saat memikirkan nasib kucingnya di rumah. Persidangan berikutnya dimulai di Old Bailey pada 9 September 1895. Fokus persidangan kali ini adalah kesehatan mental Robert. Apakah dia mengalami gangguan mental atau emang pure jahat? Pembelaan dilakukan oleh dokter keluarga Combs, yaitu John Joseph. Dia bersaksi tentang sakit kepala Robert yang selama ini dialaminya sejak kecil. Pernyataan ini juga didukung oleh ayahnya yaitu Robert Senior. Di sana juga diceritakan bagaimana Robert itu udah akrab sama pembunuhan karena dari kecil banget dia emang tertarik sama cerita-cerita pembunuhan. Selama persidangan tuh si Robert juga sempet-sempetnya ketawa dan melet-melet ke hakim. Pengadilan akhirnya memperdebatkan secara panjang lebar dugaan penyakit mental Robert. Ini karena di sini terkuak bahwa ternyata sebelumnya itu Robert udah niat beli pisau dapur untuk membunuh. Nah ini jadi bukti kalau Robert itu emang udah merencanakannya.
Orang-orang jadi bingung, dia ini gangguan jiwa atau beneran jahat ya? Orang-orang di persidangan juga bingung masalah hukuman nih. Kalau Robert dianggap pure jahat, maka dia akan dihukum gantung. Sementara Robert ini terlalu muda, masih 13 tahun untuk dihukum gantung. Terlalu mengerikan. Lebih gampang kalau menyatakan bahwa Robert itu gila, lebih ringan hukumannya. Makanya akhirnya Robert dinyatakan gila. Ia dijatuhi hukuman tinggal di rumah sakit Broadmoor, yaitu rumah sakit untuk kriminal yang gangguan jiwa. Di sana Robert menjadi narapidana termuda. Robert menjalani hukuman 17 tahun penjara, sementara John Fox ujung-ujungnya dinyatakan tidak bersalah. Robert kemudian dibebaskan pada tahun 1912 pada usia 30 tahun. Yang mengejutkan adalah tindakan-tindakannya setelah ia dibebaskan. Robert Combs pindah ke Australia untuk tinggal bersama Nathaniel. Di sana dia bergabung dengan militer Australia. Dan selama Perang Dunia Pertama, ia memenangkan medali militer untuk keberaniannya. Setelah perang, dia menjadi guru musik di New South Wales dan bekerja di sebuah peternakan sebelum akhirnya dia membuka peternakannya sendiri. Riwayat hidupnya ini seolah-olah Robert yang keluar dari penjara ini adalah orang lain, bukan lagi anak 13 tahun yang tega menusuk ibunya sendiri. Robert Combs meninggal pada 7 Mei 1949 di usia 67 tahun. Dia nggak punya istri, tapi dia mewariskan semua yang dimilikinya kepada putra angkatnya, yang sebelumnya dia adopsi karena anak itu terus dipukuli oleh ayah kandungnya. Ya, Robert Combs ini menjadi pahlawan bagi anak tersebut. Dan sejauh ini dia nggak pernah terlibat dengan perbuatan kriminal lagi. Jadi, apakah Robert ini beneran jahat? Susah ya nebaknya. Tindakannya sebagai bocil emang ngeri dan bikin merinding. Tapi kehidupan dia setelah itu sangat berbeda. Rekam jejak kejahatannya itu kayak palsu. Gimana pendapat kalian? Dia jahat atau emang sakit aja? Komen di bawah ya, dan jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Bye-bye!